Assalamualaikum guys, balik lagi bersama gua Jureling. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat-sehat aja semua. GP Sasani menjadi seri penutup paruh musim pertama buat musim ini, dan overall balapannya menurut gua seru sih. Cuman masalahnya udah capek-capek mimpin, dia balik ke setelan pabrik. Dan gimana ya? Gimana sih, kesel banget gua udah capek-capek mimpin loh. Dan akhirnya ada abang Ade yang bisa podium bareng di GP Sasani. Benar-benar luar biasa dah. Oke, ini dia langsung aja top 5 pemain di balapan kemarin. Yang pertama ledakan Trackhouse. Trackhouse itu dari FP sampai quali kenceng banget, bahkan bisa ngalahin motor tim yang utamanya gitu, yang tim pabrikan utama, dan tembus di posisi ketiga di pre-practice, dan hasil kualifikasi itu bisa tembus posisi 2 dan 3 di posisi terdepan. 2 dan 3 itu luar biasa banget. Dan di sprint race lah performanya baru kelihatan, mungkin karena Raul Fernandez masih pakai motor lama ya, jadi cuman bisa finish di posisi 14. Tapi Miguel Oliveira jadi penyelamat Aprilia juga di sini. Karena apa? Dia bisa berhasil raih podium perdana buat Trackhouse, bahkan itu jadi podium yang paling baik buat Trackhouse Racing Team. Benar luar biasa Miguel Oliveira. Kenceng banget, bisa nahan Pecco Bagnaia yang kesusahan banget di sprint race kemarin. Luar biasa itu, sumpah kayak gergetan aja gue ngeliatnya. Dan di main race itu beda cerita. Di main race itu kesusahan banget Miguel Oliveira buat bertahan, bahkan ya akhirnya harus post finish di posisi ke-6. Sementara ya Raul Fernandez ya stagnan aja gitu lama-lama turun, dan akhirnya harus post finish di posisi 10. Tapi hasil dari Trackhouse ini nggak ngecewain banget menurut gua, karena emang udah bagus juga gitu, udah bisa bersaing di posisi terdepan ya, udah ada improve bagus. Dan buat Raul Fernandez karena emang motornya masih motor lama, jadi ya wajar-wajarin aja lah ya, belum dapat motor terbaru, jadi pelan-pelan Aprilia upgrade-nya, mungkin baru dapat di nanti lah di GP Inggris baru dapat nanti. So Trackhouse good job. Nextnya balik ke setelan pabrik. Aduh ya, kalau nggak bahas Jorge Martin kalau masalah main race mah ya nggak gimana ya, cuman ya udah kebiasaan, udah biasa. Kayak biasa di sprint race itu digdaya banget, udah kayak nggak ada lawan lah kalau di sprint race, main race. Padahal tinggal 2 lap loh. Tinggal 2 lap dia crash loh. Udah mimpin sepanjang lomba ya kan, bahkan ya ada perlawanan juga dari Pecco gitu. Pecco ngelawan, Martin juga ngelawan balik. Alhasil tinggal ya beberapa putaran juga udah ngejaga bagus banget kan dari Pecco. Taunya sisa tinggal 2 lap. Crash anjir di tikungan pertama. Kayak ya Allah, udah mimpin 15 poin, sekarang kegeser posisi 2 udah sekarang. Udah ketinggalan 10 poin, jadi overall ya paruh musim pertama ya kalah ya. Akhirnya ya kalau lu harus kejar di paruh musim kedua. Nanti kita lihat nih paruh musim kedua kayak gimana ya. Gimana ya, Martin overall kalau udah kayak gini ya gue takutnya ngedrop aja. Soalnya kadang-kadang Martin tuh kudu sombongin diri dulu baru bisa meledak lagi. Ini dia kayak aduh udah ini udah bisa menang di sprint race, udahlah gue nyantai aja, kayak nggak ada masalah. Taunya rungkat. Main race rungkat anjir, sisa 2 lap pula. Aduh, ada kesalahan aja tuh kayaknya tuh. Tapi overall ya udahlah, coba lagi nanti di balapan Inggris itu di Silverstone. The brothers finally on the podium. Akhirnya kita bisa lihat sang kakak adik ini ada di podium bareng di MotoGP. Tapi itu main race. Di sprint race itu beda lagi ceritanya. Karena apa? Sang kakak itu cuma bisa start dari posisi 13, tapi bisa finish di posisi ke-6 karena battle-nya luar biasa dan naik pelan-pelannya luar biasa banget dari posisi 13. Sementara sang adik itu startnya kalau nggak salah di sprint race itu di posisi ke-6 kalau nggak salah. Tapi finishnya di posisi ke-9. Ya dapat sih 1 poin, cuman ya kurang aja gitu penampilan sang adik. Nah, di main race itu lebih ada cerita lagi. Bener-bener luar biasa pertarungan kakak adik ini kayak bener-bener ya udah gitu loh, emang udah direncanain kayak ya udahlah lu duluan yang mimpin, tapi ternyata ada
kejadian hal yang tak terduga juga. Jadi overall sang kakak start dari 13 tapi pelan-pelan bisa naik tuh, bahkan sempat ada senggolan tuh sang kakak sama Frankie Morbidelli. Wah bener-bener kayak wah mau pecah nih Rossi Marquez lagi, tapi ya udah gitu mau gimana. Dan pelan-pelan bisa naik sampai akhirnya ada di posisi keempat sang kakak. Si Marc Marquez ada di posisi keempat, pelan-pelan buntutin Ande aja pelan-pelan sampai akhirnya terjadilah crash dari Jorge Martin di 2 lap terakhir, dan akhirnya sah lah posisi 23 dihuni oleh Alex dan Marc Marquez. Tapi ternyata yang finish posisi 2 itu sang kakak di nguber anjir, cepet banget nguber. Kacau kata gue, wah bener-bener nih sang kakak bener-bener kayak gue mau ngalamin. Ya udahlah, akhirnya Grace ini raih hasil terbaik mereka musim ini dengan menempatin sang kakak adik ini ada di zona podium. Luar biasa emang Grace ini, ada crowdnya juga bagus, teamworknya luar biasa, emang bener-bener the best dah Grace ini, kekeluargaannya. Next, Peko udah mulai teror Martin. Kenapa gue bilang teror Martin? Ini udah ketahuan banget, bahkan dari seri sebelumnya udah ketahuan. Karena apa? Ya di main race ya dong lo lihat. Mungkin kalau di sprint race itu kalah lah si Peko, karena emang Martin tuh rajinnya sprint race, cuman bisa finish posisi 3 mau gimana. Dia salah pilih ban juga, suhunya juga nggak tepat juga pada saat itu dia pilih ban. Alhasil harus plus finish posisi 3. Nah di main race itu beda cerita. Di main race dia benar-benar nempel Martin dan nggak mau ngelepas Martin gitu aja, sampai akhirnya Martin buat mistake di 2 lap terakhir. Ya 2 lap terakhir kan dia crash mau nggak mau di tikungan 1 pula. Ya udah akhirnya Peko gaspol aja, nempel terus ya kan, nggak bakal dilepas itu Martin itu. Dan udah ketahuan kayak nih lu udah gue teror terus nih sampai bener-bener ini. Dan akhirnya ya udah mulai dari GP Mugello bahkan gue bisa bilang, karena performa Peko gila cuy, menang mulu kalau udah urusan main race. Kalau sprint race ya emang agak-agak keteteran gitu loh, kayak entah salah strategi, entah dia ya curi-curi angin dulu, entah apa ya nggak tahu juga. Tapi Peko gila sih kalau soal konsisten raih poin, bagus banget gila. Di main race apalagi, di main race mah konsisten banget gila, nggak habis pikir kok Peko. Cara gaya balapnya apa segala macam, menjaga ritme bannya juga mantul. Pokoknya buat Peko good job and congratulations. Paruh musim. Di paruh musim pertama ini menurut gua ya oke aja. Justru malah lebih bagus ini sih, karena ya gila plot twist parah. Bahkan di di Sachsenring aja udah capek-capek mimpin, ternyata dia crash udah mimpinnya 15 poin lah. Tiba-tiba loh malah ketinggalan 10 poin. Sekarang di paruh musim pertama mau gimana, plot twistnya ada aja. Udah gitu kan ternyata Trackhouse lebih menjanjikan lagi. Dan selamat buat Luca Marini yang akhirnya raih poin perdananya di MotoGP musim ini. Ya applause lumayan, nggak jelek-jelek banget. Tapi ya sian Pak, di belakang mulu Luca Marini. Gue pengen dia bisa ada di performa top, tapi ya Honda sih ya susah. Nunggu regulasi baru lah kayaknya baru bisa ya ada secerca harapan gitu loh buat regulasi baru nanti. Ya mau gimana gitu loh. Ya di paruh musim pertama ini overall menurut gue ini the best. Ya masih bisa dinikmatin lah menurut gue. Tapi kalau ya paruh musim kedua kita nggak tahu bakal kayak apa. Tapi see you at next round in Silverstone. Ya libur lagi sebulan, so overall menurut gue nanti di GP Silverstone ada livery spesial dari para tim untuk memperingati 75 tahun penyelenggaraan MotoGP. So ya udah itu aja. Oke, mungkin itu aja video dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum, kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Siap, jangan lupa di like, share, comment, dan subscribe.